pun yang mereka bikin free kan. Yeah. Jadi dari situlah kita juga berharap penasihat-penasihat ini juga bisa mengenalkan produk transaksi di dalam bursa seperti apa. Yeah. Karena nanti ujungnya kalau dia bisa ke arah situ, varian produknya akan lebih banyak dibanding hanya misalkan transaksi bilateral yang sekarang ini difahami. Itu kan akan lebar lah. Kalau kita bicara size bisnis kan semakin lebar itu semakin besar kuenya kan. Sederhananya kan begitu. Ekspektasinya sebenarnya adalah ke sana. Dan secara natural sebenarnya menurut saya ketika orang itu oleh penasihat dibuat quote unquote menjadi semakin pintar dalam konteks transaksi, dia akan cocok dengan mekanisme pasar yang menjamin kesetaraan tadi, yaitu multilateral. Ya, di satu sisi yang lain, maka dia akan bisa mendorong sebuah perbaikan perilaku di sisi mungkin di transaksi bilateral yang kita bilang oknum-oknum tadi dan lain sebagainya untuk bisa lebih memperbaiki diri karena orang jadi lebih membandingkan. Nah, cuman memang itu perlu didorong dalam hal orang bisa sadar ketika dia tahu. Disitulah fungsinya literasi dan edukasi. Makanya kenapa salah satu peran strategis penasihat itu melakukan literasi dan edukasi, dan kami di SIDK Academy akan sangat terbuka ya untuk bekerjasama dengan kawan-kawan terkait dengan hal itu. Itu karena itu penting untuk membuat orang menjadi mengerti. Yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti, yang tadinya nggak kenal menjadi kenal. Bahkan tidak hanya sekedar mengerti, tapi juga kita menyiapkan kanal-kanal untuk mereka bisa lebih mendalami sebenarnya prosesnya seperti apa, perbedaannya bagaimana, dan perbedaan perilakunya seperti apa. Atau bahkan sampai pada tahapan peluang apa saja kalau mereka kemudian memilih mencoba untuk bertransaksi multilateral. Karena yang saya bilang tadi, untuk instrumen itu nggak ada batasnya. Bisa dibayangin aja sekarang kalau kita bicara komoditi di bursa ada apa sih? Baru timah, ya kan. Sebentar lagi mungkin CPO. Sempat kita diskusi mengenai karbon kredit gitu. Walaupun pengaturannya sekarang kan dengan keluarnya undang-undang P2SK kan ada pengaturan tersendiri di sana. Atau mungkin kalau di kawan-kawan JFK ada kopi, ada kakao dan lain sebagainya. Bayangkan, bandingkan itu dengan semua komoditas yang kita punyai. Kan begini Vin. Pada saat kita seorang trader ya, fokus kita kan pada volatilitas pergerakan harga. Artinya apapun instrumennya, kalau dia bisa menghadirkan cuan, dia akan ambil kesempatan itu. Nah itu yang kemudian kenapa dia harus kenal dulu dengan multilateral mekanisme seperti apa, sehingga dia bisa membaca peluang itu yang akan menjadikan dasar bagi kita di bursa untuk mengembangkan instrumen-instrumen berikutnya. Kalau sudah seperti itu, lapangannya jadi luas. Karena kan penasehat itu nanti tidak hanya retail spekulatif loh. Kalau sudah sampai terintegrasi seperti itu antara pasar fisik dengan pasar berjangka, jangan lupa penasehat dibuka untuk pasar fisik. Maka artinya itu ruang lingkupnya si penasehat bukan hanya sekedar aksi spekulatif. Dia bisa menasehati satu perkebunan atau kemudian satu manufaktur tertentu dalam konteks lindung nilai. Bahan bakunya, lindung nilai, hasil panennya, dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sangat luas sekali. Dan jelas kalau itu bisa terjadi, dampaknya terhadap perekonomian akan menjadi sangat real. Social impact-nya jelas ya. Social impact-nya akan sangat social impact-nya jelas. Nah itu saya senang sekali tuh kalau itu terjadi, karena jujur ya kalau saya lihat dari sisi transaksi sudah terlihat trigger untuk menuju ke arah sana terkait untuk di multilateral. Nah ini menarik nih Mas, tadi Mas Anang ada singgung terkait P2SK yang kita tahu mungkin nanti kalau nggak salah tanggal 12 ya akan terbit peraturannya. Ya kalau nggak mundur ya harus. Kalau nggak mundur ya. Nah, saya mau sedikit mengulas yang terkait P2SK, Mas. Nah, P2SK ini sebenarnya mengatur dari sisi apa sih yang terpenting? Sebenarnya gini, itu lebih kan begini. Tujuannya sebenarnya P2SK itu lebih membuat supaya ada sebuah tatanan yang lebih rapih ya. Koordinasi lintas departemental terkait dengan misalnya kegiatan di sektor keuangan yang ujung-ujungnya supaya kita memiliki ketahanan yang cukup terutama di sektor keuangan. Efeknya memang yang sekarang ini kita lihat adalah adanya pembagian kapling-kapling pengawasan. Jadi bahasa saya adalah pengawasan itu dikembalikan kepada otoritas sebelumnya. Contoh kalau kita bicara misalkan bicara masalah transaksi falas atau pasar uang ya Bank Sentral Indonesia. Kalau kita bicara masalah efek dan turunannya ya di OJK. Kurang lebih seperti pasar itu. Modal ya. Ya, meskipun memang saya sendiri punya pendapat yang lain ya. Dari sisi aspek pengawasan oke.
mungkin ya kalau memang dirasakan seperti itu. Tetapi kalau dari sisi kultur, mekanisme, ekosistem itu kita sama-sama paham bahwa ekosistem di bursa saham dengan one way market yang sifatnya tunai, dengan ekosistem yang ada di komoditi derivatif yang sifatnya trading dengan two way market seperti itu memang berbeda. Bener-bener itu dunia yang berbeda sebenarnya. Dari sisi tujuannya juga berbeda, sehingga ya saya sih secara pribadi berharap kalaupun itu ada pemenahan dari sisi pengawasan, tetapi tidak kemudian memaksakan satu mekanisme yang memang itu punya dunianya masing-masing, itu menjadi harus kasarnya dilebur, karena nggak akan pernah bisa. Kemarin aku sedikit cerita ya. Kemarin itu kan sempat ada kemudian kebetulan saya juga diminta untuk menjadi tim penguji bagi kawan-kawan yang ingin mengambil license penasehat kemarin. Sedikit cerita aja, ini ngobrol santai aja. Ada beberapa, mungkin sekitar 20% atau sampai 25% itu peserta itu dari pasar saham. Pemegang license UMI misalkan. Untuk menjelaskan kepada mereka terkait di perdagangan berjangka itu bisa sell dulu, itu agak susah, Vin. Karena dunianya emang